kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan terus semangat ya. Apalagi 1 minggu yang akan datang untuk Anda, sahabat CNC yang Muslim akan menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Wah, pasti sudah nggak sabar menanti-nanti ya. Nah, sambil menantikan saat-saat kita masuk di bulan Ramadan, kita masih sharing nih terkait di Cheers setiap hari Selasa. Dan tetap selalu happy ya, tetap semangat bersama dengan saya Ayu Cornelia dan juga seluruh keluarga besar dari Cornelia & Co. Oke, kita akan sharing hari ini terkait dengan fungsi public relation di dalam perusahaan. Kalau minggu lalu kita sudah bicara terkait dengan prospek kerja PR, nah sekarang terkait dengan fungsi PR dalam perusahaan. Oke? Yang pertama, ada pertanyaan nih kadang-kadang. Bagaimana sih Bu Ayu agar seorang PR dapat menentukan strategi yang tepat agar publik berjalan sesuai dengan ekspektasi perusahaan? Jadi memang yang namanya public relation itu sahabat CNC kita harus selalu memiliki yang namanya rencana ya. Pokoknya harus well plan banget deh, Miss well plan dan Mr. well plan gitu ya. Pokoknya untuk public relation harus seperti itu. Bahkan untuk sosial media kita sebagai salah satu bagian daripada tugas public relations itu harus ada rencana juga sahabat CNC. Sehingga ketika kita bicara terkait dengan PR plan ataupun media sosial plan tadi harus selalu dilingkan dengan visi dan misi perusahaan. Sehingga strategi yang kita lakukan akan tetap terencana dan juga terarah seperti itu. Pertanyaan kedua adalah bagaimana seorang public relation itu dapat memberikan pengaruh yang baik ke perusahaan dan juga tentunya ke publik atau masyarakat. Nah ini nanti terkait dengan pelajaran kita, terkait dengan media relation juga ya. Ada yang tahu kan kalau yang namanya public relations itu harus selalu menjaga hubungan baik dengan media. Nah sekarang kita ngomongin yang internal dulu ya. Di edisi yang lalu saya sudah sharing bahwa seorang public relations itu bertugas untuk melakukan komunikasi secara internal kepada eksternal gitu ya. Nah di sisi yang lain si public relations ini juga seorang public relations harus bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun yang ada di perusahaan tempat dia bekerja gitu ya. Nah jadi seorang public relations ini harus menjalankan komunikasi yang baik secara verbal dan juga non verbal sehingga pengaruh baik, energi baik itu akan selalu terbawa di perusahaan tempat seorang public relations ini bekerja. Kemudian kedua terkait dengan menarik perhatian masyarakat. Nah itu sangat membutuhkan yang namanya media relations, kemudian juga media release, ya social media exposure. Sehingga ketika kita bicara terkait dengan pertanyaan nomor 1 tadi harus dilingkan. Jadi strategi public relation yang kita lakukan itu selalu mengarah kepada semua pemberitaan yang baik. Pertanyaan ketiga, ada yang mungkin tanya ke saya, Bu Ayu penting banget sih punya public relations itu gitu ya. Kalau menurut saya penting banget gitu ya karena memang ibarat sebuah produk ataupun service itu dia akan tetap berjalan sebetulnya tanpa public relations. Tapi tanpa kegiatan kehumasan, tanpa kegiatan public relations itu kayak membuat hidup nggak semangat gitu loh ya. Jadi kayak cuma sekedar kalau misalnya hotel ya cuma jualan kamar, kalau misalnya kita produk ataupun service kita cuma jualan itu aja. Tapi tidak ada kegiatan tambahan sehingga kurang menambah value daripada si perusahaan tersebut seperti itu. Sehingga ketika pertanyaannya adalah apakah public relation itu penting? Sangat penting. Pertanyaan keempat adalah kadang-kadang ada yang juga tanya ke saya, Bu Ayu gimana ya cara kita menyikapi respon positif ataupun negatif yang ada di masyarakat. Ya memang kita nggak pernah bisa maksain pendapat orang lain terhadap diri kita sendiri, terhadap perusahaan kita, saudara-saudara ya. Jadi memang kita harus selalu baik. Makanya itu tadi pemberitaan itu harus selalu baik. Nah kemudian kalau pertanyaannya adalah, tapi kalau seandainya terjadi suatu masalah nih Bu Ayu, apa yang harus kita lakukan? Nah itu namanya adalah PR crisis management. Itu beda lagi tuh kapan-kapan kita bahas ya. Tapi in general saya ingin menyampaikan bahwa respon positif ataupun negatif yang ada di masyarakat tolong untuk direspon secara cepat. Jangan lupa 3 kata yang harus kita ucapkan selalu yaitu apa? Maaf, terima kasih dan tolong ya.
mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di yang membuat Anda tidak nyaman, ya kami akan memperbaikinya dan lain-lain dan lain-lain. Nah, memang berita positif yang banyak dikeluarkan itu akan berusaha untuk menghilangkan berita negatif yang ada di dalam perusahaan kita. Sehingga mari kita untuk selalu mengeluarkan berita-berita positif, ya kabar positif, energi positif terkait dengan perusahaan kita, produk, servis ataupun diri kita sendiri. Selanjutnya ada yang mungkin bertanya ke saya juga, ya sebetulnya fungsi public relations secara garis besar itu apa sih Bu Ayu, ya? Kita memang harus memiliki kemampuan research, ya, meneliti apa sih yang ada di masyarakat yang sedang tren saat ini yang perlu dijawab oleh perusahaan kita. Ya, jadi kemampuan research, kemampuan konseling, kemampuan komunikasi, critical thinking, issues management, kemudian juga bagaimana kita menulis, ya, melakukan publisitas terkait dengan perusahaan kita. Banyak banget. Jadi memang seorang tugas public relations itu banyak sekali, sahabat CNC. Tapi jangan khawatir, ketika kita melakukan pekerjaan kita secara passionate, dengan hati, nanti pasti pekerjaan yang kita lakukan akan optimal dan mendatangkan manfaat yang baik juga kepada masyarakat sekitar. Nah, sahabat CNC, setelah tadi kita sudah sharing terkait dengan fungsi PR yang ada di perusahaan, peran PR yang ada di perusahaan yang ternyata banyak sekali. Semoga membuat Anda semua yang masih mahasiswa semakin semangat dalam belajar dan juga segera menyelesaikan studi Anda tentunya, sehingga dapat segera untuk bekerja sebagai public relations di sebuah perusahaan nantinya. Untuk yang sudah bekerja sebagai public relations, pesan saya adalah bekerja sebagai public relation itu ngangenin banget dan sangat bermanfaat di dalam pekerjaan kita dalam keseharian kita. Contoh saya yang sudah tidak bekerja di hotel, karena saya dulu adalah marketing public relation, marketing communication di sebuah hotel bintang 5. Saya sangat mencintai pekerjaan public relations ini sampai sekarang gitu ya, karena memang bermanfaat ketika saya mengajar dan juga kepada saya berinteraksi dengan sesama seperti itu. Jadi kemampuan public relations yang banyak sekali tadi, dari critical thinking, dari cara komunikasi yang baik, research, menulis riset dan lain-lain, itu sangat bermanfaat untuk diri kita tentunya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune di Cheers kesempatan kali ini bersama dengan saya Ayu Cornelia dan juga Cornelia & Co. Tentunya masih akan ada edisi selanjutnya terkait dengan edukasi yang terkait dengan public relations dan juga marketing. Stay healthy, stay safe, and stay tuned on Cheers. Bye!